الفاتحة من تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع ثم إلى أرواح صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وشيخ الرتيب الحفظ عبد الله بن علوي شيخ مولد سيد الدرار وعلي محمد الحسين الحجي من شيخنا معلمينا ووالدينا عليكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang sama-sama kita cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita al-istiqamah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar dengan pahala yang baik, pahala yang banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, ziyadatul khair, ketambahan kebaikan fid dunya, di dalam dunia, urusan dunia kita, fil akhirah, di dalam urusan akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membacakan kembali kitab Ayyuhal Walad di halaman 26. Di halaman 26 yang pegang bukunya. Nah, itu kalimatnya di bawah Ayyuhal Waladu atau wahai anakku, bahasa Indonesianya. Ayyuhal Waladu qad alimta min hadainil hikayatain la tahtaju ila takthiril ilmi wal an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Nah, itu ya. Wahai anakku, kata Al-Imam Al-Ghazali, sungguh engkau mengetahui min hadaini, dari dua kisah, dari dua al-hikayatain, dari dua kisah. La tahtaju ila takthiril ilmi, kamu tidak perlu untuk memperbanyak daripada ilmu. Ilmu itu sangat luas, hadirin wal hadirat. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia saja itu sangatlah luas. Nah, maka malaikat pun ketika itu, waktu itu kita sebutkan ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah beri Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi Adam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih bahwasanya Nabi Adam dan turunan-turunannya akan menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Artinya orang yang akan mengurus perkara yang ada di dunia, itu Allah pilih adalah khalifahnya Bani Adam, manusia. Maka kita tidak heran di dalam cerita Nabi Sulaiman, kita lihat ya, bagaimana ketika itu Nabi Sulaiman mengadakan sayembara siapa orang yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman bikin jadi kita tuh apa tadi namanya, hebat secepat apa yang bisa mereka berikan dan Nabi Sulaiman. Maka berkatalah satu afarid itu jamak dari ifrit, jin yang paling sakti itu namanya ifrit. Ifrit itu jin yang paling sakti, yang makan tangannya. Bahasanya menunjukkan, wahai Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana
Ratu Balkis yang ada di Yaman itu saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini, wahai Nabi Sulaiman, dengan apa? Dengan sependek-pendeknya waktu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi biar hibrid, dia sebelum berdiri singgasana Ratu Balkis mau pindah. Masya Allah. Ya? Artinya apa? Sakti benar tadi ya. Sakti benar. Ternyata ada lagi yang bisa mengalahkan jin ifrit, ya? Yaitu orang yang soleh, orang yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dia mengangkat tangannya, wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mengalahkan jin ifrit. Dan saya akan memindahkan singgasana daripada Ratu Balkis sebelum engkau mengedipkan kelopak mata. Wah, artinya singkat benar ini ya lah. Akhirnya apa? Kata Nabi Sulaiman, coba. Berarti dia lebih hebat ini. Dari golongan apa? Dari manusia. Ya, dari manusia. Makanya afdal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu min ahsani takwim, daripada sebaik-baik ciptaan Allah, yaitu manusia. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika ciptakan Nabi Adam dipilih jadi khalifah, proteslah para malaikat. Ya, malaikat semuanya protes. Kau ciptakan ini sebagai khalifah, ya Allah, bukankah nantinya mereka akan menjadi perusak di muka bumi ini? Kata Allah apa? Kau nggak tahu. Engkau nggak tahu, wahai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana Allah ciptakan manusia sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma. Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah ajarkan untuk mengetahui nama-nama. Nama-nama, ini sendok, ini piring, ini atas, ini bawah, ini depan, ini belakang. Nah, itu yang mengetahui itu adalah dari golongan manusia. Bahkan manusia ini sampai sekarang bisa menamai sesuatu dengan keadaannya, dengan sekitarnya. Makanya itu berbeda-beda. Ini bahasa kurang Banjar, bahasa Banjar. Tak hulu sungai, bahasa hulu sungai lain ayunannya. Tak kaluak lain pulang, tak Tanjung lain pulang. Nah, ini hanya nanti Kalimantan aja ya lah. Beda-beda. Orang Dayak lain pulang, Kaltek lain pulang. Madura itu aja baik kalau di Pulau Jawa Timur, di Madura. Kalau Madura arahnya ke Sumeneb lain bahasanya. Sampang terasar sedikit, ya lah. Madura Jember, situ Bondowoso sama pada Madura, tapi lain. Nah, itu kehebatan manusia yang Allah ciptakan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa lain-lain, luar biasa. Maka Allah berikan kemampuan itu kepada manusia yang kada bisa awalnya mengolah sepeda, bisa mengolah sepeda. Yang kada bisa mengolah kendaraan, bisa mengolah kendaraan. Yang kada bisa mengolah mobil, bisa mengolah mobil. Yang kada kawal mengolah pesawat, bisa mengolah pesawat. Nah, itu manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan mereka bisa memberikan namanya masing-masing. Itu kelebihan manusia Allah berikan. Mulai zaman Nabi Adam tuh. Nah, apalagi urusan gelar menggelari, paling hebat manusia nih. Ya lah, biar di Makkah itu alhamdulillah bisa melihat itu apa? Ada boy namanya Masjid Kucing, coba bayangkan dia. Masjid Kucing. Cari sejarahnya, siapa mengalami Masjid Kucing ini? Kita bukan ada ini, bang berangkat ke situ aja. Sekalinya kenapa? Jadi Masjid Kucing karena di situ banyak kucing, jangan ibarat kata banyak ayamnya masjid ayam ngarannya tadi. Karena banyak kucing. Nah, padahal masjid itu namanya Masjid Roqyah. Ya lah. Masjid Roqyah. Roqyah itu artinya apa? Bendera. Rasulullah mulai Madinah menyerang pasukan yang ada di Mekah dikomandai oleh Abu Sufyan. Banyak pasukan Rasulullah dan semua orang kafir musyrikin saat itu menyerah. Semuanya masuk Islam. Kata Rasulullah, siapa yang masuk kemudiannya Abu Sufyan, siapa yang masuk ke Ka'bah, mereka aman. Akhirnya mereka menyerah semuanya. Maka Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tajak bendera di situ nak. Ditajak bendera Sayyidina Ali. Nah, bendera itu bahasa Arabnya Roqyah. Roqyah itu bendera artinya. Jadi masjid bendera pertama kali Fathul Mekah, Mekah. Lalu dibikinlah masjid di situ. Bagusnya Arabnya.
pengarangnya tadi Masjid Rohiyah, sejarah pertama kali diletakkan bendera Fathul Mekah Rasulullah SAW. Dapatnya orang Indonesia lalu bergelar Masjid Kucing. Nah ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bisa menama-namai, bisa membikin-bikin. Nah itu manusia. Malaikat nggak bisa. Ya, malaikat nggak bisa. Sehingga ketika disodorkan sama malaikatnya, apa ngarannya, malaikat enggak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak ada kami enggak punya pengetahuan kata malaikat. Kecuali sedikit yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak ada ceritanya orang merasa pintar, orang merasa alim itu enggak ada. Pengetahuan yang dikasih Allah kepada kita itu sedikit benar. Ya? Nah cuma yang sedikit ini bisa menjadi nikmat kalau dicampur sama yang lain. Makanya kata Imam Malik, ilmu kau itu jadikan seperti garam, ya, dan adabmu jadikan seperti nasi, ya. Nah, jadi jadikan ilmu itu seperti garam. Mau latihan makan nasi banyak 2 kilo garamnya nyaman lah bu. Makan dan nyaman sedikit aja. Ada ilmu. Sisanya apa? Ada akhlak, taat, bakti. Nah itu banyak. Maka ketika nasi itu ada lauknya, ada sayurnya, ada kuahnya, ada garamnya. Nah begitu ilmu. Ilmu itu sedikit, ada usah banyak-banyak. Yang penting adalah mengamalkannya, begitu ya. Nah ini kata Imam Ghazali, coba lihat, wahai walad, wahai anak, kata beliau. Qad alimta min hatainil hikayatin. Kau sudah mempelajari daripada peristiwa, 2 pelajaran yang sudah kita dapatkan daripada yang sebelum-sebelumnya. Tadi la tahtaju ila tafsiril ilm. Enggak perlu atau tidak dibutuhkan bagi engkau tadi itu kepada banyaknya ilmu. Wal'an dan sekarang ubayyinu laka, aku akan terangkan kepadamu ma yajib ala saliki sabilil haq. Nah, aku akan berikan pengetahuan kepada kalian sesuatu yang wajib bagi orang yang berjalan di dalam atau menempuh kepada jalan hak atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata beliau, annahu yanbaghi lis-salik. Ketahuilah sayyidianya atau sepatutnya, sepantasnya bagi orang yang dia tadi itu menempuh jalan kepada Allah, syekhun mursyidun murabbi. Dia punya guru, ya, punya guru yang membimbing atau yang bisa mengayomi. Murabbi itu pembina. Ya, tadi katakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa ada orang yang mengajari kita, membimbing kita, guru kita, maka kita kada mungkin kenal lawan Tuhan. Mulai kita belajar boleh ikra alif ba ta. Nah itu tuh guru kita sampai belajar Al-Qur'an. Artinya ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Orang tua kita misalkan mengajari kita surat Al-Fatihah, bagaimana cara kita sholat, itu guru kita juga. Atau guru kita yang belajar kita di pesantren, kita belajar yang di majelis taklim, kita yang belajar ada lewat walaupun sosial media kita belajarnya, tapi mengikuti rutin begitu ya, bukan sepotong-sepotong aja kita belajar dari video-videonya enggak, tapi kita mengikuti live pengajian Habib Umar bin Hafid, live pengajian Kiai Haji ini, live pengajian Kiai Haji ini, kita ikuti terus. Nah ini pula kalau kita ada budur, paham ya? Kita kada kawa kayak orang lagi wah ini dah ujung sudah ulun namun ke majelis terus BP. Jadi kayak apa? Ulun kawa nih Ustaz ulun sidin mengajari lewat radio ini misalkan, atau lewat televisi ini, atau seminggu sekali di sini. Nah maka dia bisa belajar lewat sosial media itu tadi. Tapi kalau memungkinkan untuk mendatangi, datangi. Nah itu harus sidin. Pertama yang penting dijaga ikan berisi ilmu, berisi guru. Nah itu nanti jangan ilmunya aja berisi, gurunya kan ada. Nah ini bahaya. Orang belajar lewat buku misalkan lah. Bisa dulu tentang orang gue di kereta. Orang tuh membaca buku tuntunan sholat. Dia kan ada guru ternyata membaca lewat buku. Maka apa yang buku itu terangkan, nah itu banyak. Tanpa ada bimbingan seorang guru,
Jadi buku itu mengajari sembahyangnya mengandak takbir di atas dada duanya mengandak tangan kan. Bila buku itu mengajari tangannya kada perlu diandak di atas atau di bawah dada di atas pusat, belurus saja, ya belurus juga sembahyang. Nah, jadi tergantung buku itu karangannya siapa. Nah ini bahaya katanya. Apalagi buku-buku Islami tapi yang mengarangnya orang liberal. Nah ini bahaya ini. Nah, diperbolehkan kawin antara laki-laki dengan laki-laki jadinya. Nah habis apa? Ada juga kayak itu orang liberalnya lah. Perempuan dengan perempuan jadinya. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi Lut itu ya disebut dengan kaum Sodom. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi yang terpenting, ilmu dia aja kada tapi banyak, tapi baguru. Nah itu yang penting. Jangan asal baca, jangan asal terima. Ada gurunya. Guru itu kena beisi guru pulang cari, jangan beisi guru nah kada beisi guru. Nah ini susah nih. Jadi nangai jadinya. Menurut aku namanya kayak ini. Nah ini bahaya kok. Jalgurun ini, ikam kada kawah bersahadat kalau ikam kada tahu dulu menyaksikan lawan Tuhan. Tuhan itu ya ada hakikatnya di dalam diri ikam. Diri ikam itu ya ikam ya Tuhan. Nah ini ujar siapa guru toh kamu nih. Ini menurut kepahamanku ujar sidin. Jadi menuntut ilmu ini kayak kita sekarang. Ada kitabnya ya. Ulun ini diajari oleh guru ulun. Guru ulun diajari oleh gurunya sampai. Nah kalau di kayak Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, itu kalau anak-anak ditarik dulu ya, wallahu a'lam sekarang ditarik. Itu mereka kada boleh pakai sorban, dilarang pakai sorban gini nah, kecuali sudah hatam kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Bila sudah hatam dan mengamalkan isinya hanya boleh pakai sorban. Artinya membedakan mana orang alim, mana orang kada alim. Wah ini kada pinanduan lagi sudah. Kadang kada bisi ilmu pakaian harap pada guru. Sekalinya nampak membuka majelis taklim, lalu nang kada berkitab, lalu nang kada besanad, kada bersambung pelajaran guru dari guru-gurunya. Nah ini yang bikin rusak nanti ya daripada pengetahuan. Jadi kata Imam Ghazali, biar sedikit dapat ilmu tapi baguru itu penting ya. Bisa lah biar kalian pun di akun TikTok ya, atau biar tadi itu di YouTube dan yang lain, lu bisa melihat video itu lucu kan. Lalu kesehatan biar jadi Nini ini kan biasa bilanya belajar pemasak di belakang tuh ya lawan mulai anuman tadi mahirisnya ya lah maanunya pelajaran tadi sekalinya Nini ini kalau sudah udur anak belajar juga lewat YouTube cara memasak sekalinya belajar di YouTube masukkan 2 sendok masukkan 2 sendok Mbak itu makan garam, makannya garam. Padahal tulisannya itu bujurannya adalah masukkan 2 sendok makan garam. Artinya sendok makan itu kan ini kalau dia. Cuma membacanya tadi masukkan 2 sendok, ya sendok. Mana dimasukkannya? Makan garam, garam. Masukkan 3 sendok, 3 sendok lama. Makan tepungnya pula dimakan. Nah ini orang ada baguru. Tak salah paham maksudnya itu. Paham kelebihan. Bila orang ada baguru ini banyak salah pahamnya. Orang yang jelas baguru aja banyak nggak paham. Ulun dari pesantren belajar. Nang disampaikan guru itu rata-rata banyak aja nggak ada paham. Jelas berguru, jelas berkitab, jelas menghafal, jelas diujikan. Apalagi ada si guruan. Itu apa? Jelas berhafalnya sudah. Jelas berhafalnya. Ya nang kakanakan oleh sembahyang bahigaan lawan kai di musola maghrib. Sekalinya Allahu Akbar jalan kai. Mangkat takbir minta maaf sekalinya kai ini buang angin bekantut gue.
Jadi jangan kanakan ini belajarnya. Lah di madrasah, di pesantren, belajarnya jangan kan digawilnya, kai batal kayaknya. Jadi jangan aku kan batal. Ada jangan kan ujar guru ulun. Nah, ini kan ujar guru ulun bila sembahyang buah amin batal, ujar gai itu ujar guru ikam. Nah, ujar guru bila orang sembahyang kada baudu, bakatut kada batal. Jar kain apa? Aku dasar mulai rubah dasar kada baudu, makanya batal. Jadi jangan akan batal, pian sembahyang jar kain kada batal, aku dasar kada baudu. Nah inilah. Maka di zaman Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dulu ada seorang orang yang tua syekh, orang tuanya. Dia merasa lebih awal masuk Islam, sehingga dia merasa dirinya itu lebih mengetahui dengan hukum-hukum Islam. Sehingga apabila dia melakukan wudhu, dia itu dengan memulai wudhu sampai selesai wudhu itu tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan orang yang berwudhu. Akhirnya orang yang melihat ini menegur, nah ini salah, wudhu kita kure, udah sidin. Kenapa kamu menegur aku? Kedulu aku kalau pada ikan masuk Islam, atau aku kalau pada ikan. Waninya yang menegur aku, nah jadi sidinnya lah. Allah, bahkan dapat ditakur nih ini salah kakak ada kawat. Nah, ada berguru tadi, mbah itu tahu pada langkah itu sifat kai tadi datang Sayyidina Hasan, datang Sayyidina Husain melihat. Ujar Sayyidina Hasan kakaknya, lagi halal Ustaz. Coba kamu lihat di Husain. Orang tua tuh kasihannya sembahyang salah wudunya. Kada sah kita kayak yuk kita menagurnya. Mulai tadi kulihat ditagur kurang sakit sidin merasa sidin nang bujur, sidin nang alim, sidin nang mengetahui dengan hukum-hukumnya. Jadi Sayyidina Husain bujur, aku lihati bahasa kita adalah aku lihati kurang muka berhulu, ini batis dulu wudu. Artinya salah benar tadi. Jadi dari Sayyidina Hasan kain aja kita datangi kain itu karena kita berlomba baudu bagusan baudu aku lo nikam kita suruh kain itu jadi jurinya ya datangi kai biar hakun lah jadi juri kami hendak lomba bagusan baudu. Nah ayo aja kai aku juga kan paling tahu lawan masalah wudu ini di sini. Ayo kita mulai mulai basiwaknya, mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, pembacaannya rapi, basuh muka ini semua. Wajah kain ini hebat benar ini, lengkap banget ini jar kain ini bagus banget wudunya. Tonton Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pulang bagus juga, lengkap juga. Jadi tuntungan wudu ujar Sayyidina Hasan jadi siapa yang menang kain di sini. Dasar sama harap nih pada menilai presiden aku sekalinya nggak bisa wudhu. Subhanallah. Nah inilah ini sudah lumrah Pak Bu terjadi nih di daerah kita nih banyak orang yang kada berisi ilmu pengetahuan kada berisi guru tapi merasa dirinya mengetahui dengan ilmu agama. Nah ya maka itu tadi Bang maulah rusak daripada Islam. Makanya kita belajar ilmu, belajar hadis, belajar jangan sampai kita menyampaikan hadis bukan dengan makna hadis tersebut. Jangan sampai menyampaikan Al-Qur'an dengan tidak sesuai dengan makna Al-Qur'an. Di Jakarta tuh dulu ada seorang nang mengarang Ahmad Musaddiq mengaku Nabi. Ketika ditakuni Bu apa aja alasan nikah mengaku nabinya menjawab di dalam satu riwayat Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan ada nabi kena akhir zaman itu namanya Ismuhu Ahmad disebutkan. Itu kan Nabi Muhammad terkenal di langit aja Ahmad. Nah jadinya ada di dalam Al-Quran Ismuhu Ahmad itu iya Ahmad Musaddiq jadinya. Lalu mengaku Nabi Ahmad Musaddiq. Asal kehendakan tadi lah. Nah dipakai Al-Quran ini salahnya. Jadi itu Ustaz Abdul Somad kalau pakai itu desidin caranya bahaya. Mengartikan Al-Quran, aku nih desidin nama Somad. Nah, coba kamu lihat ya. Qul huwallahu Allahu Somad habisan desidin. Nah ini dipadahi orang mengaku Tuhan namun itu lah. Nah artinya sesuai teks.
mengaku atau mengartikan Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada tali rantainya, jangan diputus orang. Jangan diputus orang. Di Kalimantan ada namanya pelajaran ilmu sabuku. Ini nih bahaya juga nih. Ilmunya sabuku aja. Jadi syaratnya apa belajar di situ jangan diungkap keluar lain, cukup pemakaian seorang aja. Jadi dia sudahlah yang jelas-jelas saja, yang sesuai yang diajarkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah batin, berubah batin dulu. Zohir bila baik, batin itu baik, itu aja. Bila zohir itu baik, bila penyembahyang hatinya bagus kok. Itu aja nilainya. Ini suka mana ada penyembahyang, mana hati pula pada baik. Ini susahnya. Jadi zohir itu adalah cerminan kata tular hadat daripada batinnya seseorang. Bila orang itu batinnya baik, zohirnya baik kok. Begitu ya. Jangan dibalik. Namun dibalik nih susah nantinya. Yang penting hatinya saja yang dipakai kerudung, walaupun kepalanya ada pakai kerudung. Susah ini. Yang penting akhlaknya aja baik walaupun tidak sholat. Susah ini. Padahal sholat itu diterangkan oleh Allah. Tanha adalah faksa iwal. Orang sembahyang itu akan mencegah dia untuk mengerjakan daripada perkara kemunkaran. Litukhrijal akhlaq as-sayyi'ah minhu bitarbiyatihi. Supaya apa? Mengeluarkan atau mendatangkan akhlak, mengeluarkan atau menghindarkan akhlak yang buruk minhu daripadanya seseorang tadi itu bitarbiyatihi dengan didikannya. Jadi guru, murabbi itu mengarahkan. Kalau kita di pondok, apalagi dulu diatur mulai imbah subuh, amaliyahnya ini, wiridnya ini dijaga itu, ya. Bila telat sembahyang sarakaat aja dipukul, dicambuk. Itu. Tapi itu guru bahari bang. Pun guru wahini dia mencambuk dilaporkan kuitannya ke polisi. Gurunya masuk penjara. Ini tarbiyah. Tujuan tarbiyah ini mendidik, itu namanya. Makanya disebut dengan tarbiyah. Wa yaj'al makanaha, dan menjadikan tempatnya akhlak tadi khuluqan hasan, daripada akhlak yang baik. Asalnya orang ini akhlaknya kurang baik, pribadinya kurang baik, amalnya kurang baik. Baguru, imbah baguru menjadi baik. Ini yang pas. Ulun bibit sih guru baik itu bang. Ulun ke guru di situ bibit ampihan sembahyang, ampihan beramal. Ini namanya ketemu orang baik. Kurang tambah turun ke majelis, tambah beramal, tambah sembahyang, tambah beribadah, tambah berzikir, tambah bersalawat. Gitu ya. Jadi merubah akhlak kita yang kada baik menjadi baik. Itulah mursyid, itulah murabbi. Artinya yang mengajak, membawai kita dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting ya sebenarnya. Wah, ini seberataan aja mun kada ke guru. Seberataan perlu gurunya. Harus ada gurunya. Wa makna tarbiyah, dan arti tarbiyah itu di sini pendidikannya itu apa? Yushbihu fi'lal fallahi alladhi yaqallahu syauta. Itu diserupakan dengan pekerjaan seorang petani yang ia selalu mencabut ilalang. Jadi guru itu tarbiyah itu laksananya apa? Seperti orang nang dia tadi itu ya, pekerjaan seorang petani yang dia tadi itu selalu mencabuti ilalang. Kenapa ya? Kita kan disuruh beramal, berusaha kita beramal, cuma ada kiri kanan muka belakang nang akan menggerogoti amal kita. Itu tugas daripada guru memberikan tarbiyah. Itu Sidin memberikan batasan-batasan. Ikam di sini bila beramal jangan riya, jangan minta pandang orang, jangan hendak minta lihat orang. Itu
mencabuti sesuatu benalu atau sesuatu ilalang yang tidak bakal merusak daripada tanaman. Maka Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bertanam, ya kan? Nah, nangaran orang bertanam itu pasti andak bijinya. Untung andak bijinya disiram, habis disiram dirawat, ya kan? Nah, habis dirawat kok cukuplah. Tidak dijaga dari hama-hama, begitu ya. Nah, itulah tugasnya seorang guru, memberikan tarbiyah kepada muridnya. Ada nang cukup napa, ada biji timbai ini bisa aja tumbuh suakan ada. Nah, jadi dikasih tahu nih. Sama kita belajar di majelis kayak ini caranya kayak apa. Jangan terlalu cinta lawan dunia. Kemarin 8 kaidah sudah kita pelajari bagaimana tuntunannya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Ambil kaidah dari situ, ya. Wa yukhrijun nabatati al-ajnabiyyati min baini az-zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmalu ri'uhu. Dan ia selalu mengeluarkan tanaman-tanaman yang lain dari tengah-tengah tanaman padi, ya, agar menjadi bagus pertumbuhan tanaman padi itu dan menjadi sempurna perkembangannya. Ya. Nah, di antara kita menanam itu pasti ada tumbuhan-tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan itu ada yang bisa menggerogoti merusak daripada padi, ada yang membantu daripada pertumbuhannya padi. Nah, mungkin contohnya seperti ilalang tadi itu membantu dengan pertumbuhannya padi. Walaupun dari saliki, dan tidak artinya harus lisalik bagi orang yang dia tadi itu penempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala min syaikhin, daripada guru. Yu'addibuhu, mengajari dia, ya. Wa yurshiduhu, memberikan arahan kepada dia ila sabilillah taala, kepada atau menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah arsala lil ibad, karena sesungguhnya Allah itu mengutus bagi hamba-hambanya rasulan, para nabi. Nah, terutama dulu para nabi. Kenapa? Karena nabi, rasul itu diutus sama Allah untuk menjadi mursyid. Kenapa? Manusia ini tidak tahu arah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus rasul, Allah utus nabi, nah gitu ya, lil irsyad, untuk memberikan petunjuk ila sabilihi, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penunjuk jalan. Biar gue ke jalan, jangankan menuju negeri akhirat. Nah, nang belum tahu kita. Ada yang sudah pernah ke negeri akhirat lah. Belum kelak. Yang melihat lubang kubur, masuk di kubur itu sudah. Kayak apa yuk? Dasar butuh belajar kalau mau memikirkan lagi jalan ini. Jangankan di akhirat, di dunia biarlah kadar biasa, Jawa, Jawanya jangan jauh-jauh. Berangkat sorangan ke Jawa situ. Bingung tuh, apalagi duit habis. Apalagi duit habis, masuk negeri akhirat, beramal kada, sembahyang kada bisa, puasa kada bisa, masuk ke negeri akhirat bingung kada? Bingung. Nah, maka dari itu Rasul diutus oleh Allah, Nabi diutus oleh Allah agar memberitahukan jalan yang belum pernah sebelumnya terbuka. Kecuali orang tersebut yang ada sudah di dalamnya masing-masing. Nabi dan Rasul itu memberikan ini. Nah, termasuk di Rasulullah SAW apa? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Ujar Nabi, siapa orang yang mau salaka tariqan, menempuh jalan yaltamisu bihi ilman, di dalamnya dibahas tentang ilmu agama. Orang yang mau datang ke majelis, mau mendengarkan ilmu agama, mau belajar ilmu agama, mudah hatinya, mudah langkahnya. Apa aja Rasulullah? Saqallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah berjanji akan memudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Yang Raja Rasulullah SAW itu tuntunan turun ke majelis di situ. Karena disyaratkan turun ke majelis harus mengerti, harus paham,
walaupun nanta guring. Nah, begitulah maksudnya. Tetap dibukakan pintunya orang tersebut untuk masuk, asal mau hadir, gitu nah. Asal mau datang ujar Rasulullah SAW, maka akan dibukakan pintu surga. Nah, ini yang kita dapatkan faedahnya. Itu cara-caranya Rasulullah memberikan irsyad, petunjuk kepada hamba-hambanya untuk benar-benar di jalan rel yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in irtahala sallallahu alaihi wasallam, fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafa al-khulafa fi makanihi hatta yurshidu ila Allah taala. Lalu ketika Nabi SAW telah berangkat pergi wafat, maka para khalifah atau pengganti beliau menggantikan di posisi beliau agar mereka dapat menunjukkan ke jalan Allah. Nah sekarang kan tidak ada Rasulnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Nah dikatakan para nabi itu meninggal dunia, dan terdahulu nabi yang lain-lain juga meninggalkan umatnya meninggal dunia. Kalau nabi yang sebelum Nabi Muhammad, nabinya meninggal, umatnya juga habis. Kalau umat Rasulullah, ini Rasulullahnya meninggal, umatnya sampai hari kiamat. Karena ada lagi nabi setelah ini tidak habis. Itu umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perjalanan itu panjang. Sekarang kalau kita tidak bisa langsung berguru dari Rasulullah, dari mana kita mengambil sumbernya, mengambil petunjuknya? Ya dari khalifah-khalifahnya, dari orang yang mempelajari betul bagaimana petuah-petuah Rasulullah SAW, yaitu para guru-guru kita, para syekh-syekh kita, para ulama kita yang mengajarkan sesuai dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Wasatu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi an yakuna aliman. Nah ini adalah sifat-sifat nanti seorang syekh, ya. Nah syaratnya seorang syekh itu yang dia itu benar dikatakan sebagai pengganti Rasulullah itu kayak apa kriterianya? Nah ya, maka diantaranya adalah dia orang yang alim, itu pasti yang pertama dulu. Nah mungkin ini insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas ya, bagaimana kriteria seorang syekh atau seorang ulama yang pantas disebut menjadi pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita ikuti tuntunannya sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kajian kita saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rizki yang halal, rizki yang barokah, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah kita untuk hadir di majelis, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh wa solehah. Mudah-mudahan ada yang punya penyakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah jamilah syamilah khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada soal, ada yang perlu ditanyakan, dibahas, ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Atau dari bapak-bapak ada yang perlu ditanyakan, perlu dibahas, silakan ya. Mic-nya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi ulun ada menyimak bahwa kita berguru bukan dengan buku gitu, akan tetapi kita apa namanya sudah berguru, nah tapi ada hal-hal yang kurang, mungkin kurang apanya, itu. Nah kemudian kita membuka buku gitu, memperjelas, nah kayak apa itu, nah kemudian kedua, misalnya orang berhutang, kemudian berhutang ini ada sebenarnya duit yang akan dibayari, cuma lebih ke apa ya namanya kebutuhan gitu. Nah apakah yang didahulukan hutang atau kebutuhan hidup yang didahulukan gitu, maksudnya yang prioritas. Jadi apakah kita bayar hutang atau kebutuhan hidup kita lebih dulu gitu. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan belajar dengan guru, ya. Belajar dengan guru ini adalah hal yang diwajibkan terhadap diri pribadi kita masing-masing, sehingga sanad atau ajaran kita itu sesuai tujuannya, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini bukan dari nol, bukan dari awal memang tidak memiliki guru, begitu ya. Nah, jadi pemahamannya ini harus lebih dimaknai lagi, bukan tidak dari nol tidak memiliki guru, gitu loh. Ya, jadi andai pun ada orang yang sudah belajar dan mengetahui, lalu dia mengembangkan pengetahuannya dengan pengetahuan yang baru, dengan buku-buku, maka itu diperbolehkan selama itu masih sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh gurunya, begitu ya. Nah jadi kalau di dalam kita mendalam lagi ke dalam usul fikih, ya, ada yang namanya qat'ud dalalah, ada yang namanya dhanniud dalalah, ada masalah usuliyah, ada masalah furu'iyah. Nah ini ya, dia harus sesuai dengan yang diajari gurunya, dan gurunya ini sesuai dengan diajari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh ya, qat'ud dalalah. Qat'ud dalalah itu apa? Dari akal dorurinya, langsung akalnya itu bisa menerima tanpa harus punya guru. Paham? Pertama, contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah." Kerjakanlah sholat. Nah, ketika kita membaca di Al-Qur'an, kerjakanlah sholat, berarti ini perintah dari Allah. Maka guru itu mengajari sholat yang dimaksud itu adalah sholat 5 waktu. Nah, ini yang diajari guru ya. Ini adalah qat'ud dalalah. Kada bisa ditawar, kada bisa ada buku yang menerangkan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, kada boleh ya. Paham ya? Nah, itu sesuai sudah qat'ud dalalah. Gak bisa. Ya. Walaupun ada guru yang alimnya kayak apa, bolangnya kayak apa, keluaran dari mana? Nah, ini sudah keluar. Paham ya? Ada yang dhanniud dalalah. Dhanniud dalalah ini pakai dhon. Kebanyakan agama pembahasan di fikih itu yang mengakui hitungannya dhon. Nah, kenapa diambil dari hukum istihad? Ya, begini istinbatul ahkam daripada hadis Nabi, begini jadinya hukumnya sunnah, jadinya hukumnya makruh, jadinya hukumnya. Nah, ada perbedaan. Dan perbedaan itu nanti jatuhnya di furu'iyah, cabang-cabang, bukan fondasi. Ya. Kalau ada orang boleh melajari kita syahadat, beda dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah jangan diterima lagi. Ya. Atau memperbolehkan berzina itu hukumnya boleh. Nah, kada boleh lagi itu. Ya. Jadi kan harus kita tahu. Nah, inilah yang disebut dengan berguru di dalam cakupannya yang tidak melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya untuk mengembangkan, kita membaca buku daripada terjemahan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali misalkan ya. Kenapa? Karena saat ini belum belajar BPK ada sawat untung, kada sampai selesai belum membaca dari kitab ini. Nah,
lebih baiknya lagi bagi mereka yang membaca ini, ketika dia membaca di hadapan gurunya atau ketika dia mendapati hal yang baru di dalam pengetahuannya, dia tanyakan kepada gurunya, begitu ya, agar tidak jar kita tadi tak cabur dulu hanya minta tolong. Nah ini bahayanya. Tagawi sudah sekalinya dapat hanya minta tolong. Nah ini ya, jadi boleh belajar dari pengetahuan, tapi satu catatan lagi tentang buku inilah. Ya, pian cari tahu dulu pengarangnya itu buku dan pian tanyakan kepada orang yang mengerti. Kenapa? Karena wah ini banyak keluaran maktabah ini sekalinya ada kan di Iran, maktabah ini sekalinya keluarannya di sini. Nah itu jadi kita harus pandai memilah-milih buku bacaan kita. Ya, kenapa ditakutkan kita salah enak memahami dan salah kita tadi itu menerapkan dalam beramal. Ya, apalagi banyak kayak di buku-buku itu dijual bebas, ya lah. Ya, buku itu tuh dijual bebas. Ya, buku tentang Ibnul Arabi misalkan, buku tentang Syekh Siti Jenar misalkan. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang kadang-kala kita menangkap, lalu diamalkan. Ngalih itu, ya. Kenapa? Banyak tipu daya setan kemarin di Imam Ghazali di dalam itu tadi. Ya. Nah itu yang pertama tentang buku. Ya. Yang kedua tentang hutang. Hutang itu wajib hukumnya dibayar. Nah, hutang wajib dibayar. Kalau misalkan kada dibayar sampai ke mati, betagihannya karena di akhirat, tapi kada lawan duit lagi. Dimerupakan amalnya kan? Ada tanggunahi bayari kecuali ahli warisnya kita membayarkan. Maka dari itu pentingnya mendahulukan untuk membayar hutang. Kecuali nanggasan dibayar kada kawal gasan dimakan hari ini juga. Pun kada misalkan dibayar hutang macam kematian anak bini, nah jangan bayar hutang dulu. Dia masuk kategori orang al-gharib atau orang yang kada mampu bayar hutang. Orang yang kada mampu bayar hutang kayak ini dizakati boleh, disedekahi wajib ini. Ya, jadi kita nambah kemampuan nih. Ada orang lebih si hutang kailit kada kawal lagi bayar, biasa anak bini makan aja kada kawal, maka kita disuruh untuk membantu mereka ini. Ya begitu ya. Tapi kalau menyengaja, ada aja lagi di ATM, ya. Makan seadanya, berjalan ke sana kemari, kan bayar utang berdosa. Setiap harinya berdosa ini orang ya. Nah, jadi harus dibayar itu utangnya. Wah ini baik, minta maaf aja realitanya lah. Tagalak nang besitang daripada nang menghutangi. Datang pulang ini aja, sudah pada itu semalam aja. Sekalinya berhutang banyak bagus mana bandera. Sekali bayarnya nang beisi hak nang datang dimamainya. Padahal Rasulullah padahal menghutangi orang ke afdal daripada bersedekah 8. Jadi cuma menghutangi orang nang bujur membutuhkan tadi ya lah. Nang bujur membutuhkan afdal daripada bersedekah. Kenapa? Bersedekah tuh mungkin kita ada aja orang nang disedekahi tadi itu nang masih mampu. Tapi kalau orang berhutang bujur tadi, memang dia membutuhkan itu lebih afdal. Nah, tapi kalau misalkan ada orang nih penyakit hobi, berhutang nih hobi, ada aja duit tapi nukar belanja di Shopee itu pakai pay letter aja. Nah, berhutang aja kena 2-3 bulan hanya lunas duitnya padahal ada aja. Nah, 7 tadi. Mengeridit kejar kita. Nah, berhutang juga tuh mengeridit tuh berhutang juga namanya, ya lah. Nah, cuma harus dipunahi, harus dibayar, itu ada haknya orang di situ ya yang ada di dalam harta kita tadi. Mudah-mudahan kita selamat seberataan terhindar ya Allah. Terhindar meninggal nanti bawa hutang ya. Ada lagi yang perlu dibahas? Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ada membaca di video di WA itu seorang ustadz menyatakan bahwa bagi laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid, bagi perempuan tidak. Ini pernah juga ditanyakan, yang kita pertanyakan adalah kita sendiri tidak 5 waktunya bisa sholat berjamaah di masjid. Jadi yang sementara ini yang saya pertahankan secara istiqomah itu adalah sholat
isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah, karena itu tanda-tanda orang munafik. Ada dua, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sedangkan yang lainnya itu fakultatif, artinya kalau di masjid itu ada seperti hari Kamis itu kan ada guru khusus. Nah, saya sholat zuhur di sana. Tapi kalau hari lainnya saya lebih banyak sholat zuhur di rumah berjamaah bersama istri. Nah, kira-kira kalau wajib berjamaah bagi laki-laki, kalau dia tidak, berarti hukumnya apa gitu? Karena wajib, maka hukumnya kalau kita tidak ke masjid itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita terangkan dua ya yang perlu kita bedakan. Jadi ada pembahasan sholat berjamaahnya, ya pahamlah, sholat berjamaahnya. Ada pembahasan orang yang melakukan sholat berjamaah, lainlah sholat berjamaahnya lawan orang yang melakukan sholat berjamaah, lainlah. Al-Imam Nawawi ya, beliau menerangkan hukum sholat jamaah, hukum sholat jamaah itu menurut madhab Imam Syafi'i hukumnya adalah fardu kifayah, wajib berarti. Melakukan sholat jamaahnya berarti begini, kalau dalam satu kampung itu kadada yang sembahyang berjamaah maka sekampung dosa. Ini hukum sholat berjamaah ya, paham ya? Adapun bagi orang sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, paham ya? Bukan wajib, bukan wajib. Jadi kewajibannya itu jatuh apabila sudah ada orang di kampung itu melakukan sholat berjamaah, maka yang lain lepas dosanya. Maka bersyukur benar bila ada orang penyembahyang ke masjid ke musola. Kenapa? Itu menjatuhkan dosa kita segala takaninya. Berterima kasih benar ya. Kenapa? Mungkin kita sibuk, mungkin kita susah, mungkin kita kadang mau istiqomah ya karena kesibukan kita ya. Nah maka hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah, artinya wajib tapi kifayah, bukan ain. Ada juga sebagian ulama mengatakan fardu ain ya, artinya wajib sembahyang berjamaah satu orang per orang wajib. Nah, tapi mu'tamad perkataan Imam Syafi'i adalah hukumnya fardu kifayah. Ya. Misalkan kita kalau sholat berjamaah kada berdosa, artinya nampak sudah ada menang lain sekampungan musola kada, masjid kada, nang sembahyang berjamaah kada, nggak berdosa sekampungan. Itu hukumnya ya. Jadi harus dipisahkan sholat berjamaahnya dengan orang atau person yang melakukan sholat berjamaah. Nah, lebih-lebih bagi laki-laki. Kalau perempuan memang paling baik sholatnya perempuan kata Rasulullah adalah fi baitiha, di rumahnya. Ya, itu Rasulullah perintahkan istri-istri Nabi semuanya untuk sholat di rumahnya. Ya, jangan ada kata Nabi SAW yang sholat di masjid, kecuali ketika kita mengambil afdoliyah, ulun bimbaijan ke Masjidil Haram, ulun ke Masjid Nabawi, sayang-sayangnya ulun kada sembahyang di masjid. Nah, itu mengambil afdoliyah namanya. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Selama aman daripada fitnah. Nah itulah. Bahkan sholat hari raya aja bagi perempuan sebenarnya lebih afdal apa? Bagi yang cantik-cantik, yang muda-muda di rumah saja sembahyangnya, sembahyang 2 rakaat sorangan. Ya sunnah. Ada usaha ke masjid. Nah, yang ke masjid ini yang kada ditakutani dapat fitnah itu, yang ke masjid. Nah, ini baju hanyar-hanyar makalenteng, hijau sing tabalan, bungas merontak, berangkatlah sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, akhirnya banyak nang meleleh, banyak nang mensuit-suiti, padahal hukum sembahyangnya akhirnya terjadi sesuatu yang haram putih ya. Jadi lebih afdal perempuan di rumahnya. Menuntut ilmu maka majelis ya, tapi boleh lah, boleh. Pertama kalau yang sudah diisi laki, izin lawan lakinya. Tuh yang kedua, misalkan lakinya kadang mengizini dan ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang wajib, fikih, tasawuf, tauhid, sedangkan lakinya kadang mau mengajari, maka boleh bagi seorang perempuan itu keluar rumah untuk belajar ilmu agama itu tadi ya.
Nah, jadi membisi laki gak izin lawan laki. Nih, itu kan ada pilihan, ada nang andung kah, ada nang tuha kah. Karena kenapa? Wah ini sudah zamannya kita nang tuha aja nang hendak ke majelis, nang andung lagi rame-ramenya. Nah, jadi sudah tuha anyar hendak bawa ubah. Nah, jadi kalau misalkan ada yang anom-anom hendak turun ke majelis supaya ada bekal. Ulun hendak kawin nih BPK ya Pak. Nah, bekalnya, agamanya, sholatnya, pilihnya, nah semacamnya tadi, maka diperbolehkan bagi dia untuk hadir di majelis diganti hajat karena ada hajat. Ya, seusai hajat ngulik dari majelis sudah balik lagi ke rumahnya itu. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi? Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi juga. Jadi tadi bahwa kita akan bertukar ke akhirat untuk menyelamatkan kan. Saya ingin mengantar logika Fir'aun ke Musa untuk 50 tahun. Musa ke Rasulullah sampai hari ini kurang lebih 1400 tahun sekian. Ya. Nah lalu Fir'aun itu mati harinya sampai mungkin 2 juta tahun. Kan belum kiamat ya kan? Nah sekarang dari Musa ke Rasulullah, pada saat itu pakai Rasulullah 1400 tahun kan belum kiamat. Nah sekarang kita ini umpamanya ada yang dibawa kiamat, apa ceritanya dalam kubur. Nah kira-kira mungkin Habib bisa sedikit mengilustrasi lah kepada ibu-ibu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada bakal ada lawas lagi kiamat, kenapa Pak? Jadinya yang susah ini dalam kubur ini dalam beribu-ribu tahun di dalam kubur. Menghadangi kiamatnya juga sudah ya. Belum lagi sekali sampai kiamat neraka pulang menghadang. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis, amal kita ini menjadi penerang kita nanti di negeri akhirat. Mudah-mudahan kitanya digolongkan sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Alas, ada lagi? Sudah?